SP2HP. Baik. Selamat sore Bapak kami. SP2HP. 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 Baik. Kita tahu tadi sudah penjelasan dari Ibu realisasi tahun 2024 kita menganggap itu sudah selesai. Nah, untuk persiapan 2025 mungkin hujan tahun ini ke tahun depan ini lebih baik. Nah, untuk mengantisipasi pupuk di 2025 ini berapa banyak ton yang akan disediakan pemerintah provinsi NTT untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Baik, terima kasih. Jadi mekanisme untuk kuota pupuk ini kita sudah jalankan dari 2 bulan lalu untuk bagaimana kita menginput kebutuhan masing-masing kabupaten. Sekarang kita sudah dapat SK pejabat gubernur penetapan kuota yang akan kita terima di tahun 2005 untuk membantu petani produksi pertanian. Itu urea kita alokasikan untuk 22 kabupaten kota 71.466 ton urea. Sedangkan untuk NPK 84.734 ton. Sedangkan untuk NPK non formal khusus tanaman perkebunan itu 332 ton. Nah, ini dibandingkan dengan kuota tahun lalu ada peningkat. Karena memang sudah jadi program Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan bahwa ada penambahan kuota yang disiapkan untuk 22 kabupaten kota di Provinsi NTT. Nah, itu per tanggal 1 Januari kuota yang baru ini sudah bisa disiapkan untuk diserap oleh petani atau dipakai oleh petani atau distribusi oleh petani. Sehingga untuk 2005 untuk pupuk saya pikir aman. 2024 belum terserap habis, tetapi kuota untuk 2005 sudah disiapkan per 1 Januari sudah bisa langsung bisa dibeli oleh petani atau diambil. Nah, ini kan kita belum tahu ketika penyerapan di lapangan apa mencukupi atau tidak ya. Kalau seandainya tahun ini musim hujannya bagus ya, kalau ini musim hujannya bagus pasti baik petani semua bekerja. Nah, untuk mengantisipasi ke depan, kalau seandainya terjadi kekurangan lagi dengan kuota yang sudah dicatat, ini kan kuota subsidi ya, kuota subsidi. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Kalau untuk antisipasi misalnya dari target yang saya sampaikan tadi untuk data kuota 2025 ini lebih kurang 150.000 ton NPK dan urea. Mekanisme yang ada di kita apabila terjadi kekurangan sesuai kebutuhan nanti yang masuk tambahan kekurangan dari masing-masing kabupaten itu kita akan minta ke pusat untuk penambahan dan itu tidak ada limitnya biasanya berapapun karena pemerintah pusat punya mekanisme termasuk kita juga itu realokasi. Provinsi mana yang belum serap terlalu bagus, kalau kita sudah serap duluan kita bisa minta tambah untuk memenuhi kebutuhan kekurangan itu mekanisme pupuk subsidi. Yang penting kita bisa serap saja. Tapi kan pengalaman selama ini untuk mencapai 100% dengan kuota yang hampir sama tiap tahun, mana tahun ini akan ada tahun depan lebih banyak, saya pikir masih memadai. Karena ini semua yang dikasih oleh pusat dengan kuota yang ada itu berdasarkan usulan dari kabupaten yang merupakan usul dari masing-masing petani atau masing-masing petani. Sehingga kita berharap yang diusulkan itu sesuai kebutuhan itu. Yang dikasih pun berdasarkan usulan yang diminta oleh petani. Adapun kalau ada yang kececeran 1-2 pasti mungkin ada. Tapi kalau stok yang ada dialokasikan kuota untuk kita tahun ini masih aman untuk kita kekurangan. Tapi kalau ada kekurangan nanti itu mekanisme yang tadi. Sistem tahun depan ini sistem pembelian pupuk dari masyarakat ini seperti apa? Apa masih seperti tahun-tahun sebelumnya tidak? Sebagian yang masih ada kartu tani siap ditebus dengan kartu tani, tetapi yang tidak punya KTP juga bisa, dan itu aturannya sudah ada. Jadi lebih mempermudah petani yang sama. Yang penting bahwa dalam perencanaan RDKK-nya itu dia masuk ada permohonan untuk kebutuhannya. Yang kedua, terakhir ini, apa yang menyebabkan penyerapan pupuk kita di NTT ini kok yang ditarget sekian kok karena tidak mencapai? Permasalahannya di mana? Ada beberapa faktor juga. Yang pertama dari
padi sawah. Justru yang lebih banyak menyerap pupuk ini adalah padi sawah. Kalau untuk horti, perkebunan terlalu banyak. Nah ini yang salah satu faktor paling utama kenapa kemarin penyerapan sampai sekarang baru 50%. Karena itu. Yang kedua, kalaupun ada di lapangan ada yang teriak bahwa kurang pupuk, yang saya jelaskan tadi, bahwa itu daya beli petani, koordinasi untuk bagaimana KPL kita punya diberdayakan untuk punya modal, penggudangan yang bagus supaya bisa menyiapkan stok itu dengan baik. Kemarin saya coba koordinasi dengan distributor, kalau bisa distributor jangan cuma tunggu duit dulu baru dia kirim kasih KPL atau pengecer, dan minimal dia juga punya kontribusi tanam modal di situ. Kalau KPL belum ada, dia yang drop dulu 10 ton setelah jual bekas. Nah itu yang sementara kita bangun supaya KPL yang kekurangan dana atau modal ini bisa tiap saat ada stok untuk pupuk di gudang. Petani butuh 1-2 karung masih bisa diambil. Mungkin pesan Bapak kepada petani kita di NTT agar mereka bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi musim yang ada? Yang pertama yang saya mau bilang ke petani NTT bahwa usaha pertanian kita harus berubah dari tradisional ke konvensional. Bagaimana kita memproduksi tanaman pertanian itu dengan paket yang lengkap, intensifikasi yang benar, pupuk digunakan, pengolahan tanah yang baik, perawatan yang baik, panen juga harus pakai mesin sehingga kehilangan hasil bisa lebih berkurang. Yang kedua, analisa usaha tani itu petani harus hitung baik-baik. Kalau kita mau bilang petani ini misalnya padi sawah, dia hasil 4 ton saja atau 5 ton gabah, kemudian dia jadi beras itu sekitar 3 ton, kalau dijual itu harga 30 juta. Kalau menyisikan untuk beli pupuk dia tidak bisa, ini yang sangat konik gitu. Sifat konsumtif petani ini orang tahu, potong orang NTT panen habis itu mesti pesta. Nah mereka lupa menyisikan bahwa ongkos produksi benih, kalau benih sudah kita pemerintah tanggung, itu benih unggul kita bangun gratis dari pemerintah. Tetapi pupuk subsidi minimal untuk 1 hektar itu dia harus sisihkan lebih kurang 5 sampai 7. Pupuk pestisida dan hasil. Oke, baik. Mungkin kita ingin tahu kita sedia pupuk untuk kita punya petani di NTT sampai dengan saat ini seperti apa, karena kita juga sudah tahu hujan sudah mulai ini mulai banyak ini, jadi bagaimana ketersediaan? Baik, dari sisi kuota untuk NTT sebenarnya sangat besar dibanding tahun kemarin, dan untuk posisi sekarang realisasi itu baru sekitar untuk KREA sekitar 41%, dan untuk NPK 39%, untuk urea yang 45,82%. Dan sebenarnya masih ada sisa kuota sampai dengan November ini 54,18 dan NPK 60,89. Dan untuk ketersediaan sampai Desember ini sebenarnya masih sangat banyak begitu, karena biasanya tahun-tahun sebelumnya sebelum ada El Nino berkepanjangan itu kan persediaan pupuk itu realisasi maksudnya itu sangat bisa diserap petani. Tetapi untuk tahun ini ketersediaan pupuk banyak tetapi penyerapan tidak terlalu banyak, bahkan sampai dengan Desember ini masih di angka 54% yang stoknya masih tersedia untuk NPK dan untuk Coba gambarkan dari kuota. Oke. Jadi total kuota dari pertama itu kita ada 3 kali beban Pak Kabit. Iya. Jadi pertama itu ada 133,131 ton untuk seluruhnya, kemudian dia berkurang tidak terlalu banyak sih. Kemudian nanti di Oktober baru kemarin itu ada penambahan lagi menjadi 88,131. Jadi dia mengalami awalnya 69,
dia naik menjadi 133.131 ton, kemudian dia turun lagi menjadi 88.131 begitu untuk keseluruhan. Kemudian realisasi pupuknya itu sampai dengan Oktober seperti yang tadi saya sudah sampaikan, urea itu baru masuk posisi 45,82, sementara NPK baru 39,11. Itu ada di gudang ya. Itu realisasi, artinya sudah ditebus oleh petani. Iya. Tetapi kalau terkait dengan stok yang tersedia untuk distributor sendiri itu dia biasanya harus memenuhi stoknya itu harus ada 1 minggu ke depan begitu, dan kami selalu melakukan pengecekan di tingkat KPL. Sebenarnya stok untuk 1 minggu ke depan itu selalu ada, hanya karena banyak faktor yang mempengaruhi, barangkali daya beli salah satunya, kemudian yang tadi juga disampaikan bahwa Pak Kabid barangkali ketika ada di petani mau beli di KPL stoknya ada, tetapi di KPL sendiri itu pengangkutan kan harus minimal 5 kali begitu, lalu mereka akan melakukan pendampingan. Yang sebenarnya mekanisme yang terjadi adalah petani datang membeli pupuk di KPL, kemudian dia membawa pulang dengan harga tentunya harga sesuai RP. Ada 2.250 dan NPK itu 2.300 per kilo, kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk sampai dengan sekarang ini memang realisasi pupuknya masih di angka 50 dan belum mencapai 70 atau 80. Kalau kita bandingkan di tahun-tahun kemarin, bulan begini sebenarnya sudah lebih dari 80%. Kali ini berada di angka 54 dan 60. Itu untuk tahun 2024 ya. 2024. Ini kan kita sudah mau memasuki musim tanam baru di 2025. Iya. Nah mungkin realisasi itu kita anggap tahun ini selesai di situ. Nah, Kalau naik 0,1% lah. Biasanya Pak Ijen, biasanya itu kan nanti di akhir-akhir di minggu terakhir Pak Kabid itu akan ada penyerapan, walaupun memang Tergantung hujan. iya, tergantung. tidak akan banyak juga barangkali Iya. seperti itu. Dan Tapi untuk sebenarnya mencapai 100% sudah agak susah itu. agaknya Ke 60 mungkin bisa. 60 ya, 60 mungkin bisa, 60 70 lah Pak. Karena NPK di sini kan sudah sekitar ya seperti itu, 54 dan 60. Mungkin buatan Pak Kabid lagi. Silakan. Oke. 60. Terus